Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan sebuah handphone yang katanya sudah diganti IC ini itu semuanya sudah diganti, 4G sudah full, tapi untuk melakukan pengecekan pulsa dan panggilan tidak akan nyambung atau susah. Coba kita cek pulsa terlebih dahulu bagaimanakah hasilnya. Yang menurut kronologinya katanya sudah diganti IC-nya semuanya tapi tidak berhasil. Ternyata kita melakukan cek pulsa terjadi masalah sambungan. Kita coba set ke jaringan 3G karena untuk pengecekan pulsa dan untuk melakukan panggilan pada mode 3G. Jadi dari 4G dia akan berpindah ke 3G. Jika kita perhatikan, dia akan berpindah ke 3G ketika melakukan panggilan dan pengecekan pulsa. Kita set ke 3G, ternyata sinyalnya tidak muncul. Kita akan coba analisa, kita bongkar terlebih dahulu. Untuk mempermudah analisanya, kita coba buka casingnya terlebih dahulu. Dan terlihat IC sudah dibuka dan bekasnya sudah digarap area IC. Kita akan cek dari yang termudah terlebih dahulu, jangan langsung eksekusi IC, jangan ikut-ikutan karena IC-nya sudah diganti tapi tidak berhasil. Kita cek dulu jalur-jalurnya dari yang termudah, dari kabel antena juga bisa, dari switch anten juga bisa. Kita cek menggunakan avometer apakah jalurnya terhubung dengan bagus. Kita setting avometernya di kalibrasi 1. Avometernya kita setting dulu, kita acu sampai 0 untuk pengukurannya biar tepat nantinya. Dan coba kita akan mengukur untuk jalur kabel antenanya. Kita ukur di komponen yang paling terdekat dengan konektor antena. Di sini tidak ada pergerakan sama sekali, seharusnya ground seperti ini. Tapi ini bukan ground, ini ada kapasitor, ada induktor yang dipasang secara seri, makanya ada induktor yang dipasang secara paralel, makanya diukur kabel ini jadi ground. Seharusnya seperti itu. Kabel ini apakah terpasang dengan baik? Kita coba cek antenanya sekalian. Kita ukur di 2 titik ini, harusnya menyambung jadi satu. Dan ternyata bagus. Antenanya kita nyatakan bagus. Kita buka dulu baterainya untuk mempermudah eksekusi, dan kita coba buka semuanya untuk antenanya. Kita akan melakukan eksekusi, kita akan melakukan analisa dari yang paling termudah dahulu, yaitu dari antena. Nah, jadi antena ini harus nyambung kalau diukur menggunakan avometer. Jika tidak nyambung, maka juga akan jadi masalah, sinyalnya akan lemah juga. Antenanya bagus. Kita cek yang di PCB bawah, apakah dia terhubung dengan jalur yang atas dengan baik untuk kabel ini, kabel antena. Kita ukur pada komponen yang paling dekat dengan konektor kabel. Ada sebuah induktor yang dipasang secara paralel di sini. Ini kita ukur pada bagian ini, pada PCB bawahnya.
Dan untuk yang atas pada kapasitor yang dipasang secara seri ini yang paling dekat dengan soket antenanya. Ini harus terhubung, harus menunjukkan jika kita menggunakan avometer harus terhubung. Jika dia putus maka sinyal pun akan bermasalah. Nah, ini setelah kita tes menggunakan avometer ternyata dia putus. Di manakah letak permasalahannya? Yang harusnya ini menjadi sebuah ground kalau diukur seperti ini, karena ada induktor secara paralel, jadinya harusnya seperti ini. Nah, ini ternyata kita ukur di PCB atasnya tidak menjadi ground. Ini bukan ground murni ya, ini ground untuk karena dipasang induktor secara paralel yang fungsinya untuk membuang arus DC dan meneruskan frekuensi murni. Kita ukur dulu kabelnya apakah bagus untuk kabel ini. Ternyata tidak nyambung. Bisa jadi kabel ini putus. Kita lepas saja. Coba kita ukur seperti ini biar mudah. Nah, ini kita ukur bagus. Kenapa kok kita ukur tadi seperti ini kok nggak bisa gitu? Di manakah letak permasalahannya kasus tersebut? Nanti di akhir video akan saya jelaskan. Mungkin ini sudah yang di tengah soket ini sudah longgar, nggak kerep lagi kedudukannya, makanya menyebabkan seperti itu. Jadi kita harus jeli, kita harus paham, kita harus benar-benar jeli untuk melakukan pengecekan. Jangan langsung main ganti IC. Kita coba menggunakan kabel yang lain. Maaf kameranya agak blur karena kameranya kurang bagus. Ini kabelnya kita ada indikasi bagus, nggak putus. Coba kita pasang dan kita akan ukur nanti. Maaf kameranya agak buram. Nanti lebih jelasnya di akhir video, nanti akan saya jelaskan bagaimana kok cara pengukurannya biar mudah dipahami. Kita ukur kabel antenanya yang kita untuk gantinya tadi. Ini indikasi bagus, antenanya nyambung, kabelnya nyambung, dan coba kita pasang ke mesinnya. Setelah semua terpasang ke mesinnya, kabelnya terpasang, kita ukur lagi jalurnya apakah sudah bagus atau belum. Kita ukur pada kapasitor seri yang dekat antena yang tadinya nggak ada. Nah, ini kita ukur setelah kita lakukan penggantian kabel, dia ada indikasi nyambung atau menjadi ground. Kita ukur dari PCB bawahnya apakah dia nyambung juga. Ini indikasi bagus karena sudah nyambung. Harus seperti ini ground. Jadi nanti kalau ketemu area antena diukur jadi ground itu bukan konslet ya. Nanti dikirain wah switch antenanya konslet seperti itu. Itu bukan seperti itu. Nanti di akhir video ada penjelasannya. Kenapa kok diukur jadi ground? Coba kita akan hidupkan menggunakan SIM card. Kita pasang dulu antenanya.
Setelah antena terpasang dengan bagus dan kita ganti kabelnya tadi, kita pasang SIM card dan kita hidupkan. Apakah si handphone ini bisa normal? Sudah bisa melakukan panggilan, pengecekan pulsa, dan lain sebagainya. Jadi saya sarankan untuk semua kasus handphone, permasalahan semua handphone, kita lokalisir dari yang termudah terlebih dahulu. Jangan ujuk-ujuk main ganti IC. Handphonenya sudah hidup. Kita lakukan pengecekan pulsa dulu. Apakah sudah bisa? Nah, ini jaringannya sudah E itu. Jaringannya sudah E karena kita tadi settingnya ke E, ke 3G. Kita rubah dulu ke 4G-nya dulu. Kita rubah jaringannya ke 4G. Dan nanti kita akan coba melakukan cek pulsa. Ini jaringannya E. Karena kita tadi setting di E, yang tadinya di Edge atau E ini tidak keluar jaringan. Ini E sudah full. Kita rubah kembali ke 4G, prioritas LTE. Dan sinyal harusnya cepat berganti. Nah, seperti ini dari E ke 4G-nya cepat, tidak seperti tadi begitu kita setting ke E lambat. Kita coba cek pulsa. Seharusnya kalau pengecekan pulsa itu dia berjalan pada jalur 2G atau Edge. Jadi 4G akan berubah menjadi E dengan cepat. Kita cek pulsa. Kita lihat 4G-nya dia akan berubah menjadi E dan nah muncul. Nah, seperti itu. Dari 4G ke E. Untuk melakukan panggilan juga dari 4G pindah ke E. Kalau yang 4G itu untuk ke jaringan internet. Ini pengecekan pulsa lancar. Kita cek pulsanya ada berapa. Kita cek kuota. Oh, lewat SMS nanti. Nah, jadi saya sarankan jangan langsung mengganti IC. Kita lokalisir terlebih dahulu. Di mana penyebabnya? Karena hal sepele seperti kabel ini karena nggak connect, alias begar apa piye, nggak kerep apa piye ngono ya. Jadi dia bermasalah. Untuk penjelasannya, kenapa kok bisa kabel ini bermasalah? Berikut penjelasannya. Jadi untuk kasus di awal, ketika kita menemukan sebuah handphone 4G-nya lemah, kadang ada kadang tidak, dan 3G-nya tidak ada sama sekali, ketika kita setting manual pindah ke jaringan 3G namun tidak ditemukan, lalu kita coba untuk melakukan pengecekan pulsa tapi gagal, kita jangan langsung vonis ke IC, kita tracking dulu dari yang paling termudah. Jadi kita analisa dulu, jangan langsung vonis IC A, B, dan C dan lain sebagainya, karena bisa menyebabkan fatal gitu. Saya sarankan pengecekan yang termudah dahulu dari antenanya. Apakah antena ini bagus? Jikalau antena ini tidak bagus, maka penerimaan dan pengiriman sinyal juga akan bermasalah. Sama seperti kita televisi di rumah, kalau antenanya bermasalah, maka gambarnya juga akan bermasalah. Semua jadi masalah. Nanti tahu-tahu TV-nya dibanting. Padahal antenanya yang bermasalah. Jadi untuk pengecekannya, kita lokalisir dari hal yang termudah dahulu. Kita cek antenanya, kita tes pakai avometer. Pasti di sini kalau dites pakai avometer
diukur pakai avometer akan menunjukkan sebuah hubungan, atau enaknya ngomong kita lihat di jarum avometernya akan full mentok ke kanan. Tapi jika dilakukan pengetesan dengan avometer tidak menunjukkan resistansi sama sekali, maka diindikasikan antena ini putus, maka bisa bermasalah juga, mengakibatkan sinyalnya lemah, ngecek pulsa tidak bisa, dan lain sebagainya. Antena ini sangat vital. Antena ini gerbang utama atau pintu utama yang akan dipakai keluar masuk. Jadi kita cek bagus enggak antenanya. Kalau antenanya bagus, kita mundur lagi ke belakang. Di area-area PCB yang dekat konektor cas seperti ini kan ada apa namanya ini, kuningan-kuningan ini, apa bahasanya? Ya, kuningan inilah, nempel enggak ke antena ini. Kalau seandainya tidak nempel, dibenerin. Karena ini juga kalau seandainya patah bisa mengakibatkan sinyalnya lemah. Kalau semua sudah bagus, mundur lagi ke belakang. Di sini ada soket kabel. Nah, ini seperti ini, seperti kita temukan yang kasus di awal. Ketika kita tes menggunakan avometer, kabel ini menunjukkan bagus, nggak ada yang putus. Tapi ketika dipasang, kita ukur pada posisi komponen yang paling terakhir pada PCB bawah ini, kan ada komponen nih, induktor yang dipasang secara paralel. Kita ukur menggunakan avometer di sini, dan kita ukur di sini pada komponen kapasitor yang dipasang secara seri yang ada di PCB utama handphone. Ini tidak menunjukkan resistansi sama sekali, atau diindikasikan putus jalur. Padahal kita ukur kabel ini fisiknya bagus, kita ukur menggunakan avometernya bagus, kita lihat jalur kondisi PCB bagus. Tapi kenapa diukur menggunakan avometer di sini tidak menunjukkan sebuah resistansi? Setelah kita cek, konektor ini tidak terpasang dengan baik. Di tengah-tengah kabel ini itu kan ada lubang kecil yang fungsinya untuk mencepit pada konektor kabel yang ada di PCB ini, tidak terpasang dengan bagus, maka mengakibatkan koneksi dari kabel ini tidak berfungsi dengan baik. Untuk mudahnya kita ukur pada komponen terakhir atau yang lebih dekat dengan konektor kabel ini. Seperti di awal saya mengukur langsung ke sini. Nah, pada kapasitor yang secara seri ini seharusnya mengindikasikan jarum avometer menunjukkan ground atau apa namanya gini. Sebentar. Nah, ketika probe merah saya ukurkan di sini, saya tancapkan di sini, di sini, dan yang probe hitam saya taruh di ground. Ini jarum ampere harus full mentok ke kanan atau mengindikasikan ada hubungan atau short, atau ada hubungan ya. Short itu kan hubungan pendek. Tapi ketika tadi saya ukur seperti itu tidak mengindikasikan sebuah resistansi, maka kita mundur lagi ke belakang. Kita cek kabelnya, ternyata tadi bagus. Terus kita pasang. Begitu kita pasang ke konektornya, kita ukur di kabel ini tidak ada resistansi sama sekali, atau tidak ada mengindikasikan short atau hubungan. Setelah kita cek, ternyata setelah ganti kabel hasilnya bagus, dan kita analisis bahwa kabel ini bermasalah, terutama pada bagian konektor yang tengah ini. Kenapa kok kabel ini koneksinya nggak bagus, mengakibatkan
sinyalnya bermasalah? Ya karena seperti tadi saya bilang, antena ini adalah pintu utama dari penerimaan dan pengiriman sebuah signal pada handphone kita. Ketika jalur ini bermasalah, maka sinyal akan bermasalah juga. Nah, seperti ini kalau kita gambarkan di sini putus, pada jalur ini putus, gini, maka alur cerita atau alur distribusi penerimaan dan pengiriman signal akan terputus juga. Makanya kita dapatkan mengecek pulsa susah, apalagi untuk nelpon. Nah, tapi kenapa kok 4G-nya bisa? Tapi juga 4G-nya juga bermasalah, nggak bisa murni, nggak bisa apa ya? 4G-nya juga itu bermasalah, kadang full, kadang enggak, kadang full, kadang enggak. Dan untuk pengecekan pulsa, kenapa kok nggak bisa? Ya karena untuk pengecekan pulsa itu dia pada posisi 2G, jaringan 2G, bukan 4G. Makanya ketika kita mengecek pulsa, jaringan 4G akan berubah menjadi Edge, menjadi E. Nah, alur ceritanya seperti ini. Ketika si handphone kita pasangkan SIM card, maka si SOC akan mengcoding dari SIM card kita, data-data SIM card kita akan decoding, dirubah menjadi digital, masuk ke IC/RF. Atau kalau di MTK ini kita biasa menyebutnya IC baseband, kalau di Qualcomm kita menyebutnya WTR. Nah, dirubah menjadi sebuah data frekuensi. Nanti setelah kita menggunakan handphone ini, kita akan menggunakan jaringan apa? Kalau internetan yang menggunakan 4G, kalau kita nelpon menggunakan jaringan 3G, 2G, 2G. Maka si IC/RF ini akan mengirimkan data. Kalau 4G dia melewati sebuah SIPA dan akan dilanjutkan ke switch anten. Lalu dia akan keluar melalui antena-antena ini. Dan ketika kita akan melakukan panggilan telepon biasa atau pengecekan pulsa, dia akan bekerja pada jaringan 2G, Edge. Makanya si IC/RF ini mengirimkan data langsung ke, untuk seri MTK ini jaringan 2G-nya akan langsung ke switch anten, lalu keluar melalui antena kabel ke kabel antena, lalu ke antena-antena ini. Dan ketika kabel tadi koneksinya nggak bagus, makanya ngecek pulsanya bermasalah. Diikuti 4G-nya juga bermasalah, kadang full, kadang nggak, dipakai pun nggak akan bisa karena antenanya bermasalah. Seperti ibaratnya tadi kita menggunakan televisi di rumah, kalau antenanya bermasalah, gambarnya juga akan bermasalah. Jadi ketika kita melakukan sebuah panggilan, dia akan melewati jalur 2G langsung ke switch anten. Kalau yang 4G dari IC/RF dia masuk ke ICPA dan switch anten. Nah, mana sih ICPA, mana sih RF? Semuanya kodenya RF ini. Nah, gitu. Sering ini yang bikin bingung di sini. Untuk seri MTK semua ditulis dengan RF. Kalau Qualcomm masih mending, ada yang WTR kan gitu di RF-nya. Padahal fungsinya sama saja. Sebenarnya sejatinya kalau seandainya antara switch anten ini
digabung seperti zaman dahulu di Nokia itu bahasa PA itu dari zaman dulu tuh IC PA itu digabung jadi satu, makanya begitu orang dibilang IC PA ya situ cuman itu aja gitu, IC itu langsung. Kalau sekarang udah dirubah, dan zaman dulu itu sebenarnya sebutannya bukan IC PA, FEM, aslinya FEM, front end module, atau bahasanya keluar masuknya. Keluar masuknya apa? Keluar masuknya barang. Ya keluar masuknya data sinyal frekuensi gitu. Kalau dulu disebutnya FEM sebenarnya itu, tapi nggak apalah, itu gak usah dibahas. Jadi ketika orang bilang IC RF-nya, RF-nya yang mana, yaitu IC modem. Kalau di Qualcomm itu WTR, kalau di MTK ini IC baseband itu namanya RF. Terus kalau yang untuk 4G 3G-nya IC PA. Terus selanjutnya IC switch anten. Nah, switch anten ini switch maksudnya untuk membagi switch kan, dia bisa ke sana ke sini, ke sana ke sini. Maksudnya gini. Ini ketika melakukan, kita mengirimkan data atau kita nelpon nih. Kita nelpon ya, halo. Kita masuk pada jaringan 2G bagian TX. Bagian TX keluar melalui switch anten. Lalu jadi satu, dia keluar lagi lewati antena-antena ini. Dan ketika kita mendapatkan balasan kata halo juga dari lawan bicara kita, masuknya dari sini. Jadi satu masih pada antena ini ya. Sebenarnya ini ada sebutannya yaitu TRX. Itu tadi front end module, keluar masuk. Ya. Tuh. Nah, tadi kita mengirimkan data, ketika data masuk, dia akan melewati sebuah jalur RX, nggak lewat TX lagi. Dia beda jalur lagi masuk ke modem. Untuk 4G 3G pun seperti itu. Panggilan WA keluar melalui TX, masuk switch anten, lalu ke antena, diterima lawan bicara kita. Dan ketika kita mendapat balasan, dia masuk ke antena, masuk ke switch anten, lalu dia akan keluar disampaikan ke RX lagi melalui jalur RX. Dia nggak lewat TX lagi. Makanya kalau yang dulu itu namanya sebenarnya FEM, front end module, karena dia jadi satu. Kalau sekarang dipisah, switch antennya sendiri, SCPA sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan sinyal, kita jangan langsung ubuk-ubuk pada IC-nya, pada area-area IC. Kita lokalisir dulu dari hal yang termudah, mulai dari antena, jalur-jalurnya, kabelnya, konektivitasnya bagus apa tidak, komponennya ada yang hilang atau tidak. Seperti contoh di awal tadi, ternyata yang bermasalah pada koneksi kabelnya yang bermasalah, tapi diubuk-ubuk pada IC-nya. Makanya dikerjain udah ganti sana sini, ini itu tidak akan berhasil karena diakibatkan oleh konektivitas dari kabel ini tidak terpasang dengan bagus. Jadi jangan tertipu dengan fisik yang bagus. Fisik bagus, dalamannya busuk, kita nggak tahu. Seperti itu. Kecuali kalau kita sudah memastikan semua ini bagus, antenanya bagus, baru kita mundur ke IC-IC-nya. Kita lokalisir lagi. Porsinya gimana? Dapat enggak? Saya searching manualnya oke enggak? Radionya off apa enggak? Seperti itu. Kalau radionya off, bisa diakibatkan software, bisa diakibatkan IC-nya bermasalah. Radio off dari IC RF. Kalau di Qualcomm itu WTR, kalau di MTK itu biasa disebut dengan IC baseband. Radionya bagus, kita maju. Mana yang bermasalah? 4G-nya apa 2G-nya? Kalau 4G-nya kita lokalisir di IC-nya. IC-nya sudah mendapatkan
Semua syarat kerjanya belum. Nah, syarat kerjanya diantaranya apa aja? Pipa dari baterai, LTE-MIP dari IC power, dan VPA BMU, serta MIP, clock dan data dari SOC sendiri. Tapi permasalahannya, yang dari SOC ini kita clock dan data ini susah karena peralatan kita terbatas untuk melakukan pengecekannya. Kita lihat VPA BMU ini untuk MediaTek, untuk MTK, seri-seri MTK, VPA BMU ini keluar setelah ada sinyal. Kalau seandainya nggak ada sinyal, dia nggak keluar. Nah, jangan tertipu di VPA BMU ini. Sementara ini, selama ini saya menemukan seperti itu. Ketika SIM card dicopot, VPA BMU tidak akan keluar. Yang keluar apa aja? Yang keluar cuman VBAT dari baterai, VBAT atau VPA power, dan LTE MIP dari VO BMU. Kalau yang untuk VPA BMU ini, selama ini yang saya temukan di seri MediaTek tidak keluar. Jadi kalau seandainya 4G-nya bermasalah, kita cek dulu VBAT-nya masuk enggak, LTE MIP-nya nyampe enggak. Terus, nah satu lagi RF-TX detect. Nah ini dari IC RF ke IC PA-nya putus jalur enggak, karena ada sebuah resistor di sini. Kalau seandainya RF-TX detect-nya enggak terkoneksi dengan bagus atau putus jalur, maka akan mengakibatkan sinyal 4G-nya juga bermasalah. Tapi kalau untuk MediaTek ini, kalau seandainya sinyal 4G-nya bermasalah, saya yakin untuk seri Redmi 6A ini masih bisa mendeteksi pada jaringan 2G karena dia langsung ke ICRF. Beda dengan Qualcomm. Kalau Qualcomm 2G dia masuk ke switch anten, dia masuk lagi ke ICPA, nah nanti keluar lagi ke switch anten baru ke antena gitu. Nah, nanti penjelasannya untuk Qualcomm di lain waktu kalau ada saya siapkan bahannya dulu. Jadi seperti itu. Jadi untuk permasalahan sinyal ini begitu kompleks dan saya sarankan untuk pengecekannya dari hal yang termudah dahulu. Nah, ketika sudah masuk IC, kita harus tahu mana IC RF, mana IC PA, mana switch anten. Ketika digambarkan ya seperti ini nih, kalau digambarkan ini IC baseband, ini IC 4G 3G, ini switch anten. Dia masuk ke sini melalui kabel antena lalu ke antena. Dan untuk jaringan 2G-nya atau Edge-nya dia akan melalui sebuah dari IC baseband dia langsung masuk ke switch anten nih, yang ini switch anten dia masuk ke sini sama 4G-nya melalui sebuah kabel ini, kabel antena masuk ke antena. Dan ketika menerima panggilan, kita menerima ya, bukan kita yang memanggil. Kita menerima, dia masuk sini, masuk ke switch anten, lalu dia akan melalui jalur RX, diantarkan ke modem. Makanya terus sampai di modem diolah yang suara di coding menjadi suara. Kalau yang berupa video call di coding menjadi sebuah gambar dan ditampilkan di LCD. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi jangan bingung kalau ketemu permasalahan sinyal. Nanti kita tanya ke teman-teman yang lain, coba IC RF-nya, coba IC PA-nya. Nah, kita jangan bingung. Kalau untuk MTK ya IC modem ini, IC baseband ini IC RF-nya, ini IC PA dan ini switch anten. Jadi fungsinya sendiri-sendiri. Gini kalau saya gambarkan IC RF atau IC modem kalau di Qualcomm
IC RF atau IC baseband pada MTK. Kalau yang di Qualcomm itu WTR, biasa disebut dengan WTR. Fungsinya sebagai pusat pengendali atau pengontrol sinyal keluar TX dan sinyal masuk RX. Nah, itu untuk pengendali. Nah, maksudnya eh, kita kita menerima atau memanggil gitu. Kalau seandainya memanggil ya lewat TX, kalau seandainya kita menerima lewat RX. Terus ICPA menguatkan radio frekuensi saat melakukan transmit atau sinyal keluar. Kita melakukan panggilan karena si kita melakukan panggilan itu kan TX. Nah, kita melakukan panggilan TX, kalau masuk itu kan RX, dia tidak akan masuk lagi ke IC ini. Dia langsung ke si baseband dan akan decoding ke SOC atau CPU. Menguatkan frekuensi, melakukan sinyal keluar, menjaga agar stabil, membuat sinyal dapat dipancarkan jarak jauh. Maksudnya gini, jarak jauh itu semakin jauh kita dari tower, maka inilah yang akan bekerja. Atau gambarannya kalau kita melemparkan suatu barang itu, semakin jauh kita melempar, semakin banyak tenaga yang akan diperlukan. Makanya si IC ini sering rusak. Dan kalau seandainya jauh dari tower, HP-nya panas. Nah, ini yang bermasalah. Dan penguat sinyal, pengirim data sebagai isyarat nomor SIM card pada HP kita telah aktif. Lalu yang ini adalah switch anten, yaitu ini pengirim dan penerima radio frekuensi. Ya, semuanya lewat sini satu pintu. Switch anten. Pertama dari antena tadi masuk ke switch anten, satu pintu dia. Dan duplexer atau penyesuaian anten dengan rangkaian elektronik pengiriman dan penerimaan ponsel, yaitu ketika kita melakukan panggilan keluar, dia akan melalui jalur TX. Ketika kita menerima panggilan, dia akan melalui jalur RX masuk ke IC baseband. Jadi seperti itu istilah kurang lebihnya ketika mendapatkan sebuah kasus sinyal bermasalah, tidak ada sinyal sama sekali, sinyal lemah atau gimana, dan yang lainnya, kita cek dari yang termudah. Jangan langsung ke IC, dari antena terlebih dahulu, masuk ke switch anten, lalu masuk ke IC baseband. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung ganti IC ini, ganti IC itu. Kalau seandainya untuk udah ke IC itu, kita harus bisa melokalisir dia itu 4G atau 3G-nya yang bermasalah. Kita harus bisa membedakan. Kalau seandainya 4G-nya bermasalah, apanya? Kalau seandainya 2G-nya apa? Bagian 2G-nya, bagian sinyal edge apa yang bermasalah? Dan ketika tidak ada sama sekali, radio off, apa yang bermasalah? Cek syarat-syarat kerjanya. Syarat-syarat kerjanya sudah terpenuhi atau belum. Jadi kalau untuk pengecekan sinyal, saya sarankan terlebih dahulu dari yang termudah. Dan kenali handphone itu menggunakan chipset apa, IC apa yang dipakai. Karena setiap satu merek IC ketika dipasang dimanapun, dia kerjanya kurang lebih akan sama, tidak akan berbeda. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Jika bermanfaat, silahkan like dan komen serta subscribe-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.